Halo kaum rebahan, welcome to this spoiler. Kisah film yang akan gue ceritain kali ini adalah film yang disutradarai oleh James Rabbit. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang maraknya penculikan ibu hamil tua di beberapa negara bagian Amerika yang kemudian anak dalam kandungannya diambil secara paksa lalu dijual. Dan inilah alur cerita film The Clinic yang dirilis pada tahun 2010. So let's check it out. Pada tahun 1979, 6 tahun sebelum teknologi DNA ditemukan, wanita muda bernama Beth yang sedang hamil tua sedang melakukan perjalanan jauh untuk merayakan Natal di rumah orang tuanya. Dia pergi bersama tunangannya yang bernama Cameron Marshall. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil di belakang mereka menancap gas dan hampir menyerempet mobil yang dikendarai oleh Cameron. Hal itu membuat Cameron kehilangan kendali mobilnya dan banting setir lalu berhenti di tepi jalan. Beth dan Cameron selamat dari kecelakaan kecil itu. Mengingat bahan bakar yang mulai menipis, Cameron memutuskan untuk mengajak Beth menginap di motel sekitar lokasi tersebut untuk 1 malam. Walaupun pada awalnya Beth menolak, tetapi akhirnya dia menuruti kemauan tunangannya itu. Mereka pun sampai di motel. Saat Cameron masuk untuk memesan kamar, dia dibuat tidak nyaman oleh pemilik motel itu. Karena sepertinya pemilik motel itu tertarik pada Beth dan berbicara hal yang tidak senonoh tentang Beth. Walaupun begitu, Cameron tetap memesan kamar di motel itu karena jarak untuk ke motel selanjutnya akan memakan waktu sekitar 2 jam dan mobil yang dikendarainya hampir kehabisan bahan bakar. Selepas itu, mereka bersantai di pinggir kolam renang motel tersebut. Saat mereka sedang bercanda, seorang wanita dan pria masuk ke area itu. Dengan spontan, Beth menyapa mereka. Bukannya membalas sapaan itu, mereka langsung berpaling meninggalkan tempat itu. Beth dan Cameron mengabaikan sikap dua orang itu dan lanjut bersantai hingga mereka berdua tertidur di sana. Selama hamil, Beth selalu mendapatkan mimpi buruk yang sama dan terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Beth selalu melihat sosok bayi yang baru lahir menangis di atas altar berangka Romawi yang berlumuran darah. Beth terbangun setelah mimpi itu. Melihat Beth yang terbangun dengan keadaan gelisah, Cameron mencoba untuk menenangkannya. Dia juga mengajaknya untuk masuk ke kamar motel dan melanjutkan istirahatnya di sana. Tak lama setelah masuk ke kamar motel, Beth pun langsung terlelap. Cameron yang tidak bisa tidur pergi meninggalkan Beth sendirian di kamar untuk mencari makanan di luar sana. Sial bagi Cameron, saat dia sampai di rumah makan terdekat, ternyata mereka sudah tutup. Saat ingin kembali ke motel, mobil yang dibawanya sudah mogok karena kehabisan bahan bakar. Cameron pun melanjutkan untuk kembali ke motel dengan berjalan kaki. Akhirnya Cameron sampai di motel dan kembali ke kamar sewanya. Pintu kamar saat itu sudah dalam kondisi tidak terkunci. Di dalam kamar dia tidak menemukan Beth. Dia mencari perlahan di sekitar motel dan tetap tidak menemukannya. Akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan kejadian ini pada polisi lokal. Saat polisi tiba, Cameron dan polisi itu menuju ruang resepsionis tempat di mana pemilik motel berada. Di sana mereka berdua menginterogasi pemilik motel itu. Cameron curiga pada pemilik motel itu karena sejak dari awal dia sudah tertarik pada Beth. Tidak bisa menahan emosinya lebih lama, Cameron langsung menuduh dan menyerang si pemilik motel itu. Polisi yang menemaninya sontak menahan dan memukul Cameron hingga pingsan karena dianggap melakukan kekerasan dan penuduhan tanpa bukti. Sementara di tempat berbeda, Beth yang baru saja sadar dari pingsannya dalam bak mandi yang penuh es batu dengan kondisi tanpa busana itu menangis sejadi-jadinya karena mendapati dirinya yang sudah tidak hamil lagi. Dia juga melihat luka bekas operasi sesar yang ada pada perutnya. Beth yang masih syok dan lemas karena baru saja kehilangan kandungannya itu mencoba untuk bangkit dan mengambil pakaian yang berada di ruangan itu. Pakaian itu bertuliskan angka 608 dalam tulisan angka Romawi. Setelah mengenakan pakaian, Beth berusaha untuk mencari jalan keluar dan bayinya di bangunan itu. Saat itu, dia melihat banyak ruangan yang sama seperti pada ruangan di mana saat dia tersadar tadi.
Beth terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Di tengah keputusasaannya, Beth melihat pintu keluar dan bergegas menuju ke sana. Namun, saat dia mencoba untuk membuka gerbang itu, ternyata gerbang tersebut sudah terkunci. Dia pun berusaha menggali di sekitar gerbang itu, tetapi karena terlalu lelah dan syok, akhirnya Beth pun terbaring hampir pingsan. Saat itu, Beth melihat tiga wanita yang memakai baju dan memiliki bekas luka yang sama seperti dirinya. Sementara itu, Cameron dalam kondisi tangan terborgol yang sedang dalam perjalanan bersama polisi berencana untuk kabur dan berhasil mengambil pistol milik polisi tersebut. Cameron menodongkan pistol itu dan meminta untuk menepi. Setelah menepi, Cameron langsung memborgol polisi itu di tiang listrik. Cameron langsung bergegas menuju kembali ke motel untuk mencari info tentang tunangannya pada si pemilik motel dengan mobil polisi tersebut. Setibanya di motel, Cameron langsung menghampiri si pemilik untuk menanyakan di mana Beth berada. Benar saja, si pemilik motel memang bekerja sama dengan seorang wanita yang selalu mengincar tamunya yang sedang hamil tua. Di bawah ancaman Cameron, si pemilik motel juga akhirnya memberitahukan lokasi di mana Beth berada. Mendengar informasi itu, Cameron langsung bergegas menuju ke sana. Scene berpindah kepada Beth yang sedang ditolong oleh tiga orang wanita yang bernama Veronica berangka 607, Evie 606, dan Allison 605. Tiga wanita itu juga adalah korban penculikan yang sama seperti Beth. Ternyata Veronica adalah seorang dokter yang membantu menghentikan pendarahan pada luka Beth. Saat itu mereka sedang berdiskusi dan memikirkan cara untuk keluar dari tempat itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Mereka berempat pun langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Ternyata masih ada korban lain selain mereka yang berangka 603 yang sedang sekarat dengan luka operasi yang sudah terbuka. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, wanita itu mengatakan jika Beth dan lainnya bisa selamat, tolong jaga dan rawat bayinya. Dia juga mengatakan bahwa bayinya berwarna biru. Beth dan tiga orang wanita itu masih bingung dengan maksud ucapan wanita yang tewas tadi tentang bayi yang berwarna biru. Karena penasaran dengan hal itu, mereka memutuskan untuk mencari bayi mereka dan mengurungkan niat untuk kabur dari sana. Walaupun pada awalnya Evie tidak menyetujui keputusan itu karena dia memang tidak peduli dengan bayinya, tetapi karena kalah vote suara, akhirnya dia mengikuti keputusan itu. Saat itu mereka terbagi menjadi dua tim. Allison pergi mencari bersama Evie di lantai bawah, sedangkan Beth mencari bersama Veronica di lantai atas. Sebelum tim berpencar, mereka sepakat untuk kembali ke tempat yang sudah mereka tentukan. Saat berada di lantai bawah, Evie memberikan kamera yang ia temukan pada Allison. Setelah itu, Allison yang berkeliaran ditinggal oleh Evie sendirian. Allison tidak sengaja menjatuhkan lampu yang ia bawa karena banyaknya serangga di ruangan itu. Saat mengambil kembali lampu tersebut dan ingin memperbaikinya, tiba-tiba dia didatangi oleh wanita misterius dari belakang yang langsung menyerangnya. Evie yang mendengar teriakan Allison langsung menuju ke arah sana. Beth dan Veronica juga mendengar teriakan itu dan menyusul ke lantai bawah tempat di mana Evie dan Allison berada. Naas, saat mereka sudah di sana, nyawa Allison sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena robekan besar di luka operasinya yang sama seperti korban sebelumnya tadi. Di robekan luka itu, Veronica menemukan sesuatu seperti sebuah tag atau tanda berwarna hijau. Sepertinya benda itulah yang diincar oleh pelaku pembunuhan itu. Tak lama, Evie menemukan gambar pada kamera yang ia berikan pada Allison tadi. Sebelum meregang nyawa, Allison secara tidak sengaja memotret pelaku pembunuhan itu. Ternyata pelaku itu adalah seorang wanita yang juga mengenakan pakaian sama seperti mereka yang berangka 604. Sementara di perjalanan menuju lokasi Beth, Cameron yang sedang ngebut tidak bisa menghindari jebakan paku yang ada di jalan menuju lokasi Beth berada. Jebakan itu membuat ban mobilnya bocor. Cameron kehilangan kendali mobil itu sehingga mobil pun oleng dan hancur. Cameron yang berada di dalam mobil langsung meregang nyawa karena kecelakaan itu.
Beth, Veronica, dan Ivy melanjutkan pencarian bayi mereka. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan ruangan di mana bayi mereka disimpan. Di ruangan itu mereka menemukan 6 bayi yang telah dikunci di dalam box bayi. Mereka berusaha untuk mengeluarkan bayi-bayi itu, namun mereka gagal karena kurungan yang dikunci itu sangatlah kokoh. Mereka yang masih bingung yang mana bayi mereka akhirnya disadari oleh Beth saat memperhatikan tag yang ada pada kaki bayi. Tag yang mereka punya berbeda warna. Saat mencocokkan tag berwarna hijau dengan tag pada kaki bayi yang berwarna hijau, Beth langsung mengetahui bayi itu adalah milik Allison. Beth juga menjelaskan pada Ivy dan Veronica maksud dari wanita yang tewas di awal tadi tentang bayi yang berwarna biru. Saat itu mereka juga mulai menduga bahwa wanita pembunuh itu mengetahui tentang tag ini dan ingin merobek semua luka korban penculikan untuk mengidentifikasi anaknya sendiri tanpa harus merobek lukanya. Saat itu, Ivy yang tidak peduli dengan bayinya akhirnya luluh saat melihat bayi-bayi itu. Veronica yang merupakan seorang dokter memberikan tawaran untuk pembedahan perut agar bisa mengambil dan mengetahui tag yang ada di dalam perut mereka. Dia juga mengatakan bahwa dia pernah melihat laboratorium persalinan yang terdapat peralatan medis yang lengkap, sehingga dia pun bisa melakukan operasi pada mereka. Mereka pun setuju dengan tawaran itu dan langsung menuju laboratorium persalinan, tanpa mereka sadari bahwa semua pergerakan mereka sedang diawasi melalui CCTV. Dalam perjalanan menuju labor, mereka dihadang oleh 2 anjing liar yang kelaparan. Mereka pun menjadi sasaran anjing-anjing itu. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Beth dan Veronica berlari ke arah yang berbeda dengan Ivy, sehingga membuat mereka berpisah saat itu. Ivy berlari terus hingga berada di kandang sapi. Dia berhasil sembunyi dan berlindung di sana. Sedangkan Beth dan Veronica masih dikejar salah satu anjing tersebut. Mereka yang panik itu tidak melihat lubang lalu tidak sengaja jatuh ke dalam lubang itu yang membuat mereka berdua pingsan. Saat hari sudah malam, mereka berdua sadar dari pingsannya. Beth terbangun dengan gelisah karena mimpi yang sama. Beth mengatakan pada Veronica bahwa dia sudah pernah melihat tempat ini dari dalam mimpinya. Seakan-akan mimpi itu seperti menegaskan bahwa Beth sebelumnya pernah berada di sini. Beth mencoba untuk memanjat keluar dari lubang itu dan berhasil. Tetapi Veronica yang mengalami pergeseran lutut karena kejadian tadi tidak mampu untuk memanjat keluar dari lubang itu. Akhirnya Beth pun pergi meninggalkan Veronica untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menolong Veronica keluar dari lubang itu. Sementara itu, Ivy yang sedang berada di kandang sapi berencana untuk kembali mencari Beth dan Veronica. Namun naas saat mencari jalan keluar dari sana, Ivy diserang dan dibunuh oleh wanita misterius berangka 604 itu dari belakang dengan cara menusuk-nusuk lehernya. Ivy pun tewas mengenaskan. Beth yang menemukan gubuk kecil, dia lalu masuk ke sana. Tak lama, seorang pria datang membawa jasad Ivy. Pria itu pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Beth yang sedang bersembunyi di dalam gubuk itu terlihat oleh pria di balik cerminnya. Saat itu, pria yang bernama Duncan justru panik dan takut dimarahi oleh ibunya karena di gubuknya ada seorang wanita. Ibu Duncan adalah Miss Shepard yang merupakan dalang di balik semua ini. Duncan sangat ketakutan. Sepertinya Duncan adalah orang yang baik, dia hanya terpaksa melakukan pekerjaan kotornya karena takut kepada ibunya itu. Melihat satu set kunci yang berada di pinggang Duncan, Beth pun menghampirinya dengan perlahan. Namun karena terlalu gugup dan panik, akhirnya Duncan berlari menjauhi Beth. Beth pun langsung mengejar Duncan. Saat pengejaran itu, Beth berhasil menjatuhkan Duncan dan tanpa disadari oleh Duncan, Beth berhasil mencuri satu set kunci yang dibawa olehnya. Duncan yang memberontak pun kembali berlari, namun Beth tak lagi mengejarnya. Di sana, Beth menemukan dan membawa keranjang besi untuk dijadikan alat bantu Veronica memanjat lubang.
Saat tiba di lubang itu, Beth memberitahu pada Veronica bahwa dia berhasil mendapatkan satu set kunci yang mungkin salah satunya adalah kunci untuk membuka box bayi. Akhirnya Veronica pun berhasil memanjat keluar dengan bantuan Beth. Sebelum melanjutkan perjalanan ke labor, Beth mengabarkan bahwa Ivy telah tewas. Di tengah perjalanan, Veronica yang kakinya sakit meminta untuk beristirahat sejenak. Beth menuntun Veronica masuk ke dalam rongsokan mobil tua yang ada di sana. Saat itu, Beth sedang membalut kaki Veronica yang sakit. Namun, tiba-tiba mobil dengan kecepatan tinggi datang dan menabrak rongsokan mobil tua yang mereka naiki. Dengan sigap, Beth keluar dan membantu Veronica. Setelah kejadian itu, mereka melihat wanita pembunuh itu dari jauh. Mereka pun secepat mungkin kabur dari sana. Akhirnya mereka berdua pun sampai di tempat tujuannya. Veronica langsung membedah perutnya sendiri. Saat menjalani pembedahan, wanita misterius itu kembali datang dan mencoba masuk ke dalam ruangan itu. Wanita itu juga mematikan aliran listrik yang berada di sana. Veronica yang melakukan pembedahan kesusahan karena tidak bisa melihat lukanya. Beth berinisiatif mencari lampu untuk menyinari Veronica. Namun saat Beth pergi, tiba-tiba wanita itu muncul di belakang Veronica yang sedang membedah perutnya itu. Wanita itu langsung menusuk leher Veronica. Beth yang sedang mencari lampu mendengar suara gaduh dan langsung menghampirinya. Saat wanita itu sedang mengambil tag milik Veronica, Beth datang dan langsung menyerangnya. Beth menghajar wanita itu hingga wanita itu tertusuk besi yang menancap di perutnya. Beth menghampiri Veronica yang sedang sekarat itu. Sebelum tewas, Veronica mengatakan pada Beth bahwa bayinya berwarna kuning. Beth kembali menuju kepada wanita itu. Ternyata dia sudah kabur. Beth mengikuti jejak darah wanita itu yang menuju ke toilet. Di sana Beth menemukan wanita itu yang sedang ingin membuang tagnya ke dalam saluran air. Kecuali jika Beth berjanji untuk menjaga bayinya, wanita itu akan memberikan tag miliknya. Wanita yang sekarat itu juga mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan ini semua karena perintah dan bualan dari Miss Shepard. Dan pada akhirnya wanita itu pun juga tewas. Beth pergi menuju ruang bayi untuk mencocokkan tagnya. Saat melihat semua tag yang dikumpulkannya, dia akhirnya tahu bahwa bayinya memiliki tag berwarna ungu. Namun saat tiba di sana, ternyata semua bayi sudah tidak ada. Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Beth yang kebingungan didatangi oleh seseorang yang langsung menyerangnya hingga dia pun pingsan. Beth dibawa ke sebuah tempat dengan menggunakan mobil box. Dan ternyata polisi yang diborgol di tiang listrik tadi dan si pemilik motel bekerja sama dengan Miss Shepard. Saat sadar, Beth sudah dalam keadaan tangan yang dirantai. Di sana dia melihat calon pembeli anaknya yang ternyata pasangan yang dia sapa saat berada di kolam motel waktu itu. Wanita yang dia lihat di foto bernama Miss Shepard menjelaskan padanya bahwa calon pembeli bayi memilih bayi yang memiliki darah dari seorang ibu yang tangguh, dan hanya bayi dari ibu yang bertahan hiduplah yang akan dibeli dan diadopsi. Karena itulah dia melakukan permainan berdarah ini. Peraturan aneh lainnya adalah sebelum membeli bayi, maka ibu dari bayi tersebut harus ditembak terlebih dahulu oleh calon pembelinya. Saat calon pembeli itu hendak menembak Beth, Duncan datang membawa shotgun. Di sana, Duncan ingin berhenti karena bosan selalu diminta mengerjakan hal yang tidak dia sukai. Dia percaya pada Beth bahwa dirinya adalah orang baik dan tidak pantas untuk melakukan ini semua. Calon pembeli yang merasa terancam karena ditodong oleh Duncan akhirnya menembak Duncan. Duncan yang refleks terkena tembakan juga melepaskan tembakan dari shotgunnya itu yang mengenai calon pembeli hingga peluru itu tembus dan membunuh juga pasangannya yang berada di belakangnya. Melihat semua itu, Miss Shepard akhirnya memutuskan untuk kabur dan membawa bayi milik Beth. Merasa keadaan sudah aman, dengan cepat Beth melepaskan dirinya menggunakan kunci yang ia dapatkan dari Duncan yang ia kalungkan pada lehernya.
Beth mencari Missy Part sambil membawa shotgun yang digunakan oleh Duncan tadi. Beth terus menyisir lokasi di sana. Di salah satu ruangan, dia melihat bayinya tergeletak di atas meja. Saat menghampiri bayi itu, Missy Part datang membawa dokumen dan menjelaskan bahwa Beth sendiri juga adalah anak hasil dari perdagangan oleh Missy Part kepada orang tuanya saat ini, yang bernama Roger dan Judy. Beth yang tidak percaya dengan penjelasan itu dibuat kaget saat melihat dokumen yang diberi oleh Missy Part. Dan ternyata benar, ibu kandung Beth bernama Lydia, yang telah dibunuh oleh orang tua adopsinya saat mengadopsi dan membeli Beth dulu. Ternyata angka Romawi itu adalah milik Lydia yang merupakan ibu kandung Beth. Dan itulah mengapa Beth selalu memimpikan bayi yang baru lahir di atas altar angka Romawi 28. Kesal mengetahui semua hal itu, Beth menembak Missy Part. Namun ternyata senapan yang dibawanya tidak terisi peluru. Akhirnya Beth langsung menyerangnya dan menusuk wanita itu dengan kunci yang dikalunginya hingga tewas. Beth dan bayinya berhasil selamat. Saat itu seorang petugas datang membawa dompet milik Cameron. Beth pun menangis mendapat kabar bahwa tunangannya itu telah meninggal. Scene berlanjut saat Beth datang untuk mengunjungi kuburan ibu kandungnya. Di sana dia berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang baru saja meninggalkan kuburan ibunya itu. Beth sangat yakin bahwa kakek-kakek yang berpapasan dengannya tadi adalah ayahnya. Dia pun mencoba untuk mencari tahu dan menemui kakek itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya!